Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai asesmen risiko keselamatan, kesehatan keamanan kerja atau K3L di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan. Sebelumnya, perkenalkan, saya anggota kelompok ini, saya selaku A. Amindrayan. Dan saya Didi Fajar Prasetyo. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aam Indrayan. Untuk pertama, pendahuluan. Pendahuluan keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja K3L adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dan diimplementasikan dalam setiap proses kerja manusia, baik itu saat dalam ruang maupun di luar ruangan, dan tidak hanya dapat dilakukan dikaitkan pada proyek konstruksi saja. Laboratorium adalah prasarana yang difungsikan dalam melakukan observasi dan menganalisis bahan atau material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan pendidikan dan penelitian bagi masyarakat. Dalam laboratorium telah dilengkapi berbagai alat yang digunakan dalam proses pengujian. Dari berbagai peralatan yang digunakan pada laboratorium pengujian bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sangat mungkin terjadi bahaya atau resiko yang terjadi dan menimbulkan kecelakaan kerja. Untuk meminimalisir kecelakaan kerja tentunya harus diadakan identifikasi potensi bahaya dan resiko yang terjadi pada setiap kegiatan. Tindak lanjut rekomendasi untuk setiap potensi bahaya dan resiko diberikan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian. Metode IRAD adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin timbul dalam aktivitas rutin atau non-rutin di perusahaan, kemudian melakukan penilaian risiko terhadap bahaya yang membuat program pengendalian bahaya sehingga tingkat risiko dapat diminimalisir ke tingkat yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan. Menurut Ramli AL 2010, metode IRAD inilah yang menentukan arah penerapan K3 dalam laboratorium sehingga nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri menurut Fauzi, Antoni, dan Fatani 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan B. Asesmen tempat kerja. Next. Tabel pertama, identifikasi bahaya, resiko, tindak lanjut, rekomendasi. Jadi yang pertama adalah jenis kegiatan, bahaya, resiko, tindak lanjut, dan rekomendasi. Pada jenis kegiatan yang pertama adalah pengujian material, bahaya, memegang semen secara langsung, dengan resiko tangan mengelupas dan gatal-gatal, tindak lanjut menggunakan sarung tangan atau menggunakan alat. Rekomendasi menyediakan sarung tangan. Yang kedua adalah pengujian material, menghirup kerosin, resiko yang diperoleh gangguan pernafasan, tindak lanjut menggunakan masker, melakukan pengujian dengan sirkulasi udara yang baik. Rekomendasi menyediakan masker, menjauhi dari objek yang mudah terkontaminasi dan terbakar. Yang ketiga, pengujian material, bahaya semen tertib angin, resiko gangguan pernafasan, tindak lanjut menggunakan masker, melakukan pengujian dengan sirkulasi udara yang baik. Rekomendasi menyediakan masker. Yang selanjutnya adalah pengujian material. Bahaya yang ditimbulkan gelas ukur pecah, resiko yang ditimbulkan luka gores. Tindak lanjut menggunakan sarung tangan, menyiapkan P3K. Dengan rekomendasi menyediakan sarung tangan dan menyediakan P3K. Yang kelima, pengujian material. Bahaya yang ditimbulkan plat kaca saat uji semen memiliki sisi tajam, resiko luka gores. Tidak lanjut menggunakan sarung tangan, menyediakan P3K, dan rekomendasi yang dibutuhkan adalah menyediakan sarung tangan dan menyediakan P3K. Selanjutnya nomor 6,
pengujian material, bahan bahaya yang diperoleh, air panas saat uji kekalan bentuk semen, resiko kulit melepuh, tindak lanjut menggunakan alat pelindungan tangan, menggunakan alat pencapit saat memasukkan atau pengambilan beton dalam air. Rekomendasi yang disarankan menyediakan alat pelindung tangan, menyediakan alat penjapit. Kemudian nomor 7, pengambilan material. Bahaya yang ditimbulkan agregat halus tertiup angin. Resiko yang ditimbulkan butiran agregat halus berterbangan dan mengenai mata serta gangguan pernafasan. Tindak lanjut, pengambilan material secara berhati-hati, mengambil material secara secukupnya, menggunakan masker. Rekomendasi yang diperuntukkan yang pertama adalah memastikan pengambilan material tertutup rapat saat tidak ada angin. Material didatangkan pada kondisi tertutup seperti di dalam karung, menyediakan masker. 8. Pengambilan material, memegang agregat halus secara langsung. Jadi bahaya yang ditimbulkan dalam memegang agregat halus kasar secara langsung, resiko luka pada tangan, tindak lanjut, menggunakan sarung tangan dengan safety, dan mengambil material menggunakan alat bantu. Yang direkomendasikan adalah menggunakan alat bantu saat pengambilan material, penggunaan APD saat pengambilan material. Selanjutnya nomor 9, pengambilan material, bahaya ditimbulkan agregat kasar dan agregat halus jatuh ke jalan. Jadi resiko yang ditimbulkan mengganggu kenyamanan pejalan kaki atau pengguna lalu lintas. Tindak lanjut yang langkah pertama adalah mengambil material secukupnya, tidak melebihi kapasitas tempat penampungan, mengambil material secara hati-hati. Rekomendasi memberikan peringatan adanya material di jalan. Material didatangkan pada kondisi tertutup seperti dalam karung. Nomor 10, pengujian material. Bahaya ditimbulkan pemakaian NaOH pada agregat halus dengan resiko yang ditimbulkan menjadikan tangan panas dan bisa melepuh. Tindak lanjut yang disarankan adalah memakai sarung tangan karet, menggunakan alat seperti sendok saat pengambilan NaOH. Rekomendasi menyediakan sarung tangan karet dan menyediakan alat seperti sendok saat pengambilan NaOH. Nomor 11, pengujian material. Bahaya ditimbulkan mesin uji agregat tidak mengikat kuat pada jaringan. Resiko yang ditimbulkan saat kita tidak mengikat kuat set jaringan yaitu bisa roboh dan menimpa penguji. Dan tindak lanjut menetralisir bahaya yang ditimbulkan adalah memastikan klem telah mengikat kuat set jaringan pada alat dan menjaga jarak aman dari jaringan atau alat tekan. Rekomendasi memastikan checklist penggunaan alat sudah dilakukan dan maintenance berkala. Yang ke-12, pengujian material. Bahaya ditimbulkan memegang agregat halus secara langsung. Resiko yang ditimbulkan adalah gatal-gatal pada tangan, tindak lanjut memakai sarung tangan, cuci tangan selesai pengujian. Dan rekomendasi menyediakan sarung tangan. Next, yang ke-13, jenis kegiatan pengujian material, bahaya ditimbulkan penggunaan oven. Resiko yang dialami, tangan mengalami luka bakar atau panas. Tidak lanjut memakai sarung tangan dan rekomendasi memasang petunjuk memakai permukaan panas dan meletakkan oven di dekat wastafel. Nomor 14, pengambilan alat berat konstruksi. Bahaya ditimbulkan beban alat melebihi kapasitas angkut manusia. Jadi resiko yang ditimbulkan, tangan bisa nyeri dan terkilir, nyeri pada punggung. Tindak lanjut, mengangkat alat berat konstruksi sesuai prosedur yang benar, mengangkat alat berat secara bersama-sama. Dan direkomendasikan memberikan bimbingan atau edukasi terkait ketiga alat berat konstruksi. Nomor 15, pembuatan campuran beton. Bahaya yang ditimbulkan, mencampur material manual dengan resiko nyeri punggung, tangan terkilir. Tindakan lanjut, melakukan pemanasan terlebih dahulu, melakukan pencampuran material secara bersama-sama atau bergantian. Dengan rekomendasi memberikan responsi dan safety induction penggunaan alat dan memberikan bimbingan atau edukasi mengenai pencampuran material dengan cara manual. Next, selanjutnya nomor 16 adalah pembuatan campuran beton. Bahaya ditimbulkan posisi alat mixer tidak terkunci dengan kuat dan tepat. Resiko yang ditimbulkan jika kita tidak mengunci yaitu material bisa jatuh dan dapat mengenai pengunci. Tindakan lanjut untuk menetralisir yaitu memastikan mixer menghadap ke atas dan memastikan penguncian mixer dengan kuat dan tepat. Rekomendasi yang dianjurkan yaitu memberikan evaluasi K3 mengenai alat sebelum penggunaannya. Yang selanjutnya adalah
memastikan keadaan alat sudah sesuai prosedur penggunaan. 17 yaitu pengujian kuat tekan beton, bahaya ditimbulkan pengoperasian mesin uji kuat tekan, resiko terjepit pada mesin uji tekan kuat. Tindakan lanjut, adanya petunjuk pengoperasian mesin, adanya pendamping saat pengoperasian mesin. Dan rekomendasi yang diperuntukkan yaitu memberikan evaluasi ketiga mengenai penggunaan alat dan memastikan alat aman untuk digunakan. 18 pengujian kuat tekan beton, bahaya ditimbulkan serpihan beton dapat terlempar pada saat pengujian, resiko serpihan beton mengenai penguji. Tindak lanjut, memasang menutup besi pada saat mesin uji, pembersihan mesin secara berskala. Rekomendasi menutup dengan rapat penutup besi sebelum pengujian dilakukan, menyesuaikan pengaplikasian standar pengujian mesin. Nomor 19, penggunaan listrik. Bahaya ditimbulkan, kabel listrik terlepas dari stop kontak, tidak memiliki tombol on-off. Resiko yang ditimbulkan adalah tersengat aliran listrik. Tindakan lanjut untuk menetralisir yaitu mengganti kabel yang terkelupas dengan kabel yang baru, menyediakan tombol on-off dan dalam stop kontak. Rekomendasi yang diperuntukkan yaitu melakukan perawatan secara skala dan memeriksa secara rutin, memasang tanda bahaya tersengat aliran listrik. Next, selanjutnya nomor 20. Pengujian material bahaya ditimbulkan pembuangan limbah, resiko pencemaran lingkungan. Tindak lanjut, memisahkan limbah praktikum menjadi limbah padat dan limbah cair, menyediakan tempat pembuangan limbah padat. Rekomendasi yang diperuntukkan yaitu menjaga pembuangan limbah cair melalui buangan SINK dan menyediakan jurigen untuk membuang limbah cair, menggunakan sarung tangan saat pembuangan limbah. Yang selanjutnya nomor 21, kegiatan umum. Bahaya penyebaran virus COVID-19, resiko terpapar virus COVID-19. Jadi pada saat ini masih terdapat COVID-19 dan tindak lanjut yaitu memastikan seluruh orang terlibat dalam praktik dalam keadaan sehat, pengecekan suhu, membatasi maksimum kapasitas orang yang memasuki laboratorium. Rekomendasi yang diperuntukkan memberikan panduan khusus selama penggunaan laboratorium selama pandemi COVID-19, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala setelah dilakukan praktikum. Selanjutnya adalah evakuasi, bahaya ditimbulkan situasi darurat, resiko tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri pada saat terjadi bencana. Tindak lanjut, memberikan perintah evakuasi yang benar sebelum praktikum. Kemudian rekomendasi memberikan petunjuk atau arah jalur evakuasi, memberikan edukasi evakuasi mandiri pada saat di dalam laboratorium. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, C, mengenai pembahasan. Penilaian resiko digunakan untuk menentukan tingkat resiko tinjau dari kemungkinan terjadinya leak out, nilai tingkat dampak atau konsekuen, dan nilai tingkat keparahan safety. Pada tabel 2, untuk ukuran kualitas leak out pada standar AS atau NZS 4360/2004 menyatakan tingkat 5 dengan deskripsi almost certain dengan uraian pasti terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Untuk tingkat 4 dengan deskripsi likely dengan uraian akan terjadi apabila kejadian tersebut terjadi. Tingkat 3 dengan possible dengan uraian sewaktu-waktu mungkin terjadi. Tingkat 2 atau unlikely dengan uraian sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk tingkat 1 rare uraian mungkin terjadi pada keadaan-keadaan tertentu. Tabel 3, ukuran kualitas safety pada standar AS atau NZS 4360/2004 misalkan tingkat 1 dengan deskripsi insignifikan uraian tidak terjadi cedera, kerugian finansial kecil. Untuk tingkat 2 minor
Butuhkan penanganan P3K, mengendalikan dilakukan tanpa pihak luar, kerugian finansial tinggi. Untuk tingkat 3, moderat, membutuhkan penanganan medis, penanganan membutuhkan pihak luar, kerugian finansial tinggi. Untuk tingkat 4, mansur, cedera lebih dari satu orang menimbulkan kerugian produksi, efeknya mempengaruhi tapi tidak merugikan lingkungan sekitar, kerugian finansial besar. Untuk tingkat 5, katastrofik, menyebabkan kematian, efeknya mempengaruhi dan merugikan lingkungan sekitar, finansialnya sangat besar. Selanjutnya, tabel 4, skala risk rating pada standar AS/NZS 4360 2004 dengan kemungkinan atau liquid atau panik konstruksi dengan liquid 5 untuk 1 H, untuk 2 H, untuk 3 E, untuk 4 E, untuk 5 E, untuk liquid 4, 1 M, 2 ya H, 3-nya H, 4-nya E, 2-nya E. Untuk kemungkinan atau liquid 3 L, untuk 1-nya L, 2-nya M, 3-nya H, 4-nya E, 5-nya E. Untuk kemungkinan atau liquid 2, 1-nya L, 2-nya L, 3-nya M, 4-nya H, 5-nya E. Untuk kemungkinan atau liquid 1, untuk konsekuensi 1-nya L, konsekuensi 2-nya L, konsekuensi 3-nya M, konsekuensi 4-nya H, konsekuensi 5-nya H. Selain keterangan, E adalah resiko ekstrim, H-nya adalah resiko tinggi atau high, M-nya adalah resiko sedang atau moderat, dan L adalah resiko rendah atau low. Pengendalian resiko keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Dan eliminasi dan pengendalian resiko K3 untuk menginir atau menghilangkan suatu bahaya. Untuk yang kedua, substitusi dalam metode pengendalian risiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin atau barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Yang ketiga, rekayasa teknik atau proses pengendalian risiko dengan merasakan suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahaya. Yang keempat, pengendalian administrasi terkait dengan proses non teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Yang kelima adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Selanjutnya tabel 5, analisis resiko dan klasifikasi pengendalian resiko. Nomor 1, bahaya, resiko, penilaian resiko, dan pengendalian. Nomor 1 ada bahayanya memegang semen secara langsung, resikonya yaitu kulit tangan mengelupas dengan gatal-gatal. Hasilnya 3, 1, 3 kategori low. Pengendaliannya rekayasa teknik. Yang kedua, bahayanya menghirup korosin, yang dengan resiko gangguan pernapasan, dan penilaian resiko hanya 3, C-nya 1, S-nya 3, dengan kategori low. Rekayasa teknik. Yang ketiga, semen tertiup angin dengan resiko gangguan pernapasan. Penilaian resikonya L-nya 1, C-nya 1, S-nya 3 atau kategori low. Pengendalian rekayasa teknik. Yang keempat, gelas ukur pecah dengan resiko luka gores. Penilaian resiko L-nya 1, C-nya 2, S-nya 2. Kategori low. Pengendalian rekayasa teknik. Yang kelima, pengangkat kaca saat uji semen memiliki sisi tajam dengan resiko luka gores. Dengan resikonya L-nya 1, C-nya 2, S-nya 2. Kategori low. Pengendalian rekayasa teknik. Nomor 6, air panas saat uji kekalahan bentuk semen dengan resiko kulit melepuh. Dengan resikonya L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6. Kategori moderat. Pengendalian rekayasa teknik. Yang ketujuh, agregat halus tertiup angin dengan resiko butiran
agregat halus berdengan mengenai mata serta gangguan pernapasan dengan resikonya L-nya 3, T-nya 1, S-nya 3, kategori low. Pengendalian alat pelindung diri. Yang ke-8, bahayanya memegang agregat gas secara langsung dengan resiko luka pada tangan. Penilaian resikonya L-nya 3, D-nya 2, S-nya 6, kategori moderat. Pengendalian alat pelindung diri. Yang ke-9, bahaya agregat gas dan agregat halus jatuh ke jalan, resiko mengganggu kenyamanan pejalan kaki atau pengguna lalu lintas. Dengan resikonya L-nya 2, D-nya 2, S-nya 4, kategori low. Pengendalian alat pelindung diri. Nomor 10, bahayanya memakai NaO pada agregat halus dengan resiko tangan menjadi panas dan bisa melepuh. Dengan resikonya L-nya 3, D-nya 2, S-nya 6, kategori moderat. Pengendalian alat pelindung diri. Yang ke-11, mesin uji agregat tidak mengikat kuat pada zat ringan dengan resiko zat ringan robot dan menimpa penguji. Dengan resikonya L-nya 2, D-nya 1, S-nya 2, kategori low. Pengendalian administrasi. Yang ke-12, memegang agregat halus secara langsung dengan resiko tangan gatal-gatal. Dengan resikonya L-nya 3, C-nya 1, S-nya 3, kategori low. Pengendalian alat pelindung diri. Nomor 12, penggunaan oven dengan resiko tangan mengalami luka bakar. Dengan resikonya 3, resikonya L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6, kategori moderat. Pengendalian alat pelindung diri. Yang ke-14, alat melebihi kapasitas angkut manusia. Resiko tangan bisa nyeri dan bergilir, nyeri pada punggung. Dengan resikonya L-nya 3, C-nya 2, S-nya 6, kategori moderat. Pengendalian administrasi. Yang ke-15, mencampur material manual yang dengan resiko nyeri punggung, tangan terkilir. Penilaian resikonya L-nya 3, C-nya 3, S-nya 9, kategori HIG. Pengendalian administrasi. Yang ke-16, bahayanya posisi alat mixer tidak terkunci dengan kuat dan tepat. Resiko material bisa jatuh dan dapat mengenai penguji. Penilaian resikonya L-nya 2, D-nya 2, S-nya 4, kategori low. Pengendalian rekayasa teknik. Nah, 17, bahayanya pengoperasian mesin uji cepat tekan dan resiko terjepit mesin uji cepat tekan. Nilainya L-nya 1, D-nya 4, S-nya 4, kategori HIG. Pengendalian bahaya, pengendalian administrasi. 18, bahaya serpian beton terlempar saat pengujian. Resiko serpian beton mengenai penguji. Penilaian resiko 4, L-nya 4, D-nya 1, S-nya 4, kategori moderat atau pengendalian rekayasa teknik. Yang 19, kabel listrik terlepas serta stop kontak tidak memiliki tombol on off. Resikonya sangat aliran listrik. Penilaian resikonya L-nya 2, D-nya 3, S-nya 6, kategori moderat. Pengendaliannya rekayasa teknik. Yang ke-20, bahaya pengendalian limbah. Resiko pencemaran lingkungan. Penilaian resiko L-nya 4, D-nya 1, S-nya 4, kategori moderat. Pengendaliannya rekayasa teknik. Yang ke-20 nomor 21, bahayanya penyebaran virus COVID-19 dengan resiko terpapar virus COVID-19. Dengan resiko L-nya 4, D-nya 3, S-nya 12, kategori HIG. Alat pengendaliannya alat pelindung diri. Yang kedua, situasi darurat dengan resiko tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri pada saat terjadinya bencana. Penilaian resikonya L-nya 1, D-nya 3, S-nya 3, kategori HIG. Pengendalian administrasi. Selanjutnya, persentase risk rating. Bersandar ke kategori rating kecelakaan kerja berdasarkan AS atau NZS 460/2004. Berdasarkan tabel 5 didapatkan hasil analisis klasifikasi risk rating kecelakaan kerja yang terjadi di Laboratorium Pengujian Bahan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang sebagai berikut. Resiko rendah atau low sebesar 46%. Ini
Resiko sedang moderat sebesar 36%, resiko tinggi atau sebesar 18%, resiko ekstrim. Kalau ekstrim tidak ditemukan 0%. Selanjutnya, persentase pengendalian resiko. Persentase klasifikasi pengendalian risiko kecelakaan kerja yang diberlakukan. Berdasarkan tabel 5 didapat analisis kategori pengendalian risiko sebagai berikut. Langkah rekayasa teknik sebesar 45%, langkah pengendalian administratif sebesar 23%, langkah alat pelindung diri sebesar 32%, langkah eliminasi dan substitusi tidak ditemukan 0%. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah D, kesimpulan. Next. Dari hasil analisis yang dilakukan terdapat 22 kegiatan yang memicu adanya berbahaya dalam kecelakaan kerja pada laboratorium pengujian bahan teknik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kedua, tingkat resiko kecelakaan kerja yang terjadi didapat 3 kategori, yaitu resiko rendah atau low sebesar 46%, resiko sedang atau moderat sebesar 36%, serta resiko high atau tinggi sebesar 18%. Nomor 3, dari hasil analisis yang telah dilakukan, didapat upaya pengendalian kecelakaan kerja antara lain rekayasa teknik sebesar 45%, pengendalian administrasi sebesar 23%, serta alat pelindung diri sebesar 32%. Next. Mungkin cukup sekian dari pembahasan yang dapat kami sampaikan. Ada salah kata atau kurangnya kami mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dan terima kasih.